Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata warga Dek Sinarga dimanapun Anda berada, kembali menyapa lagi di seputaran Jalan Melati Purwosari Wonosari Gunung Kidul di 89.9 FM Radio Suara Dek Sinarga, radio budayanya Gunung Kidul. Selamat pagi juga untuk para pendengar di channel YouTube Dek Sinarga TV. Kita kembali lagi menemani untuk kata warga Dek Sinarga semuanya di pagi kali ini ya. Dan untuk para penelpon nanti akan dibuka di sesi pertanyaan, tapi mohon maaf untuk saat ini kita akan mengenalkan terlebih dahulu dua narasumber kita nih kata warga Dek Sinarga yang sudah hadir menemani kita di kesempatan pagi kali ini. Sudah ada dua narasumber dari DPRD Kabupaten Gunung Kidul ya. Seperti yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu nih Kak Dwaride Sinaga, kita akan membahas tentang sosialisasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Sudah ada dua narasumber yang langsung hadir di sela kesibukannya nih Kak Dwaride Sinaga. Yang pertama ada Ibu Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, ada Ibu Endah Subekti Kuntariningsih, Sarjana Ekonomi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat, semoga seluruh warga masyarakat Gunung Kidul dan juga pendengar setia radio juga diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan berkah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Di sela kesibukan yang sangat luar biasa sekali Ibu, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kita benar-benar harus menjaga kesehatan kita gitu ya Bu ya. Oke, untuk narasumber pendamping ini ada Bapak Heri Nugroho, Sarjana Sastra nih Kak Dwaride Sinaga, yang sudah menemani kita, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Sehat, semangat terus. Sehat, semangat terus, masih lanjut terus gitu ya Pak ya untuk kegiatannya. Tersenyum dan juga mungkin bersabar di masa pandemi COVID-19 ini. Seperti yang sudah disampaikan tadi di awal gitu ya, bahwasanya tema hari ini adalah sosialisasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Untuk Ibu Indah yang ingin kita tanyakan gitu ya, mungkin untuk warga masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul dan juga para pendengar di channel YouTube Dek Sinarga TV ini bertanya-tanya, sebenarnya yang dimaksud dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik ini seperti apa Ibu Indah? Monggo. Ya, jadi kita ambil dari kalimat pengaduan lebih dahulu, bahwa pengaduan itu adalah penyampaian keluhan yang disampaikan oleh pengadu. Jadi definisi dari pengaduan terdapat di banyak peraturan, salah satunya terdapat pada Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan. Dalam pasal 1 angka 8 dijelaskan bahwa pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara. Jika definisi tersebut kita jabarkan, maka ada 3 poin yang bisa diambil. Yang pertama adalah penyampaian keluhan tentang pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan publik. Yang kedua, penyampaian keluhan tentang pengabaian kewajiban oleh penyelenggara layanan itu sendiri. Dan yang terakhir, penyampaian keluhan tentang pelanggaran larangan oleh penyelenggara layanan. Jadi memang definisinya seperti itu ya? Iya. Kalau dari Ibu Indah tadi menjelaskan nih Kak Dwaride Sinaga bahwasanya definisi pengaduan ini terdapat di banyak peraturan gitu ya. Salah satunya dapat pada Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2013 Ibu ya, tentang pengelolaan pengaduan nih Kak Dwaride Sinaga. Nah, tadi sudah disampaikan dan dijelaskan oleh Ibu Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti Kuntariningsih nih Kak Dwaride Sinaga, terkait dengan yang dimaksud dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Nah, ini tujuannya ini dari adanya pengelolaan pengaduan pelayanan publik ini seperti apa Ibu? Ya, tentu saja untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sendiri yang dilakukan melalui penyelesaian pengaduan secara cepat dari penyedia layanan, dalam hal ini tentu instansi pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga segala bentuk kritik maupun aduan yang disampaikan masyarakat pada suatu instansi merupakan sebuah koreksi untuk perbaikan pelayanan itu sendiri. Untuk itu, pemerintah membutuhkan strategi penanganan pengaduan dalam rangka peningkatan pelayanan publik
Tujuannya sebagai informasi kebijakan proses pelaksanaan perbaikan pelayanan publik melalui pengelolaan pengaduan. Oke, jadi memang tujuannya yang pertama ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik itu ya Bu, untuk pemerintah di Kabupaten Gunung Kidul juga. Nah, terkait dengan tujuannya tadi Ibu untuk pengelolaan pengaduan pelayanan publik atau SP4N lapor gitu ya. Yang baik itu seperti apa menurut Ibu Endah? Tentu saja yang responsif, yang solutif. Kalau ada pengaduan langsung ada tindak lanjut. Ada reaksi, ada aksi, ada reaksi. Tetapi tentu saja yang memberikan solusi terbaik, sehingga aduan segera mendapatkan tanggapan yang baik dan tindak lanjut yang tepat. Jadi itu pengaduan pelayanan publik yang baik harus seperti itu. Jadi memang harus responsif dan juga solutif gitu ya Bu ya. Dan mungkin cepat juga untuk tanggapannya gitu ya Bu. Apabila ada warga masyarakat yang mengadu gitu ya, ada permasalahan di luar sana gitu ya, langsung cepat sekali ditanggapi oleh pemerintah gitu ya Bu ya. Jadi seperti itu nih Kak Warga Sinergia terkait dengan pelayanan pengelolaan pengaduan pelayanan publik atau SP4N lapor ini yang baik nih Kak Warga Sinergia. Untuk selanjutnya Ibu Endah yang ingin kita tanyakan ini, seberapa pentingnya sih Bu pengelolaan pengaduan pelayanan publik ini untuk kemajuan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul? Jadi pengelolaan pengaduan pelayanan publik untuk kemajuan pemerintah Gunung Kidul pentingnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sendiri dengan berbagai macam inovasi semacam SP4N lapor. Jadi memang seperti itu gitu ya Bu ya. Jadi memang ini sangat penting sekali gitu Pak gitu ya Bu, karena memang tujuan dari awal tadi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik gitu ya. Salah satunya dengan inovasi semacam SP4N lapor ini atau lapor gitu ya Bu yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Baik, kita mohon izin dulu berlanjut ke Bapak Heri Nugroho, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Ibu Endah Bapak seberapa pentingnya gitu ya pengelolaan pengaduan pelayanan publik demi kemajuan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Kalau dari Bapak Heri Nugroho sendiri seperti apa nih? Seberapa pentingnya SP4N lapor ini bagi warga masyarakat ini Pak? Jadi kalau saya berpendapat mestinya ini sangat penting sekali untuk kita semuanya, karena dengan adanya mekanisme pengelolaan pelaporan pengaduan dan sebagainya ini warga masyarakat dapat dengan mudah untuk menyampaikan aspirasi, untuk menyampaikan saran, untuk menyampaikan pendapat, bahkan melaporkan mungkin ada sesuatu yang tidak benar di lapangan. Mungkin ada yang salah secara mekanisme atau aturan terkait banyak hal dari pemerintah kepada masyarakat. Ini rakyat diberikan ruang. Jadi ruang ini semoga nanti bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat, sehingga segala sesuatu ini dapat diselesaikan dengan baik, dengan cepat, dan sebagainya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jadi memang ini sangat penting sekali gitu ya Pak bagi warga masyarakat, baik itu dari pemerintah, karena untuk warga masyarakat, jadi warga masyarakat ini diberikan ruang gitu ataupun wadah untuk memberikan aspirasi kepada pemerintah gitu ya, dan pemerintah juga sebaliknya gitu ya Pak dengan cepat memberikan solusi juga dari aduan-aduan dari warga masyarakat. Nah, masih lanjut lagi bersama dengan Bapak Heri ini untuk faktor penghambat Pak, karena segala sesuatunya ini pasti bakal ada faktor-faktor penghambatnya ini. Kalau faktor penghambat yang mungkin dihadapi ini Pak dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik ini seperti apa mungkin dari Pak Heri ini? Jadi masyarakat ini kan perlu mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas mestinya. Sehingga dalam rangka meningkatkan pelayanan publik ini ada beberapa hal yang memang harus disiapkan. Nah, misalnya yang menjadi penghambat kita adalah terkait dengan sumber daya manusia kita. Teman-teman atau sumber daya manusia yang mengelola pengaduan ini. Ini perlu juga ada ditingkatkan secara kualitasnya. Kemudian secara personil mungkin juga harus ditambah. Kemudian sistem peralatan dan sebagainya ini juga harus ditambah. Sehingga kalau bicara pengelolaan mestinya adalah orang yang mengelola, kemudian alat yang digunakan untuk mengelola ini harus baik dan benar. Kira-kira seperti itu demi cepatnya dalam rangka menanggapi apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Jadi memang mungkin faktor penghambat nih yang saat ini ada gitu ya Pak ya terkait dengan SDM gitu ya. Jadi mungkin dengan adanya pengaduan ini semuanya juga harapannya dari warga masyarakat yang memberikan aduan ini atau aspirasi ini ingin secara cepat gitu ya Pak mendapatkan tanggapan gitu. Jadi mau nggak mau ini dari pemerintah juga harus ada peningkatan SDM juga gitu ya Pak ya. Jadi peningkatan SDM di samping itu juga
pemerintah harus memberikan informasi ini kepada masyarakat, mungkin ada semacam iklan atau banner atau pengumuman bahwa ternyata pemerintah ini ada tempat untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengadu itu. Jangan sampai nanti kita ada, tapi masyarakat tidak tahu kalau ternyata pemerintah membuat ruang seperti itu, dan mekanisme seperti apa masyarakat juga harus tahu. Sehingga ketika di masyarakat ada apa ini tidak kemudian kasak kusuk di bawah, tapi kalau kemudian ya sudah kita mengadu, tapi yang diadukan ya yang kira-kira ini dalam rangka untuk kepentingan masyarakat banyak. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi memang segala sesuatunya juga harus dipertimbangkan gitu ya Pak. Untuk warga masyarakat juga kalau mau menyampaikan aspirasi juga harus lebih pandai-pandai lagi untuk menyampaikan aspirasi untuk untuk pemerintah gitu ya, supaya ini karena memang tujuan dari awal ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik gitu ya. Dan untuk Anda warga Desi Sinerga semuanya, di kesempatan pagi kali ini kita buka layanan telepon di 0274 393181. Kita ulangi lagi di 0274 393181 untuk warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul dan juga pendengar di channel YouTube Desi Sinerga TV yang ingin bertanya kepada dua narasumber kita nih, kada warga Desi Sinerga, ada Ibu Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti Kuntaringningsih, dan juga Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, ada Bapak Heri Nugroho. Dan sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan break terlebih dahulu. Ada satu lagu terpilih, ini lagu kenangan yang ada warga Desi Sinerga. Ada Sepanjang Jalan Kenangan dari Teti Kadi mengudara untuk ada warga Desi Sinerga di 89.9 FM. Oke, masih di 89.9 FM Radio Suara Desi Sinerga, radio budayanya Gunung Kidul, masih menemani untuk Anda warga Desi Sinerga semuanya di pagi menjelang siang kali ini. Jadi sudah ada dua narasumber nih kata warga Desi Sinerga yang membahas tentang sosialisasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Nah, ini ada satu penelpon, mohon izin kita angkat terlebih dahulu Bapak Ibu. Ada siapa? Halo, selamat pagi menjelang siang. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ini dari siapa, di mana? Dari Bojongan Jaya Limas. Oke, ini ada Bapak Herman. Ini sudah ada dua narasumber yang hadir, Pak, untuk menemani kita di kesempatan siang kali ini di sosialisasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Apa yang mau disampaikan ini, Pak, atau mau ditanyakan kepada Ibu Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul ataupun Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul? Monggo untuk Bapak Herman. Nah, terima kasih. Ya. Ini ya, saya hanya mau menanya. Ya. Kalau apa itu namanya obat, yang untuk menyuntik itu sudah sampai di daerah Gunung Kidul. Iya. Itu apakah termasuk kelurahan Balado atau Kecamatan Sari itu juga mendapatkan itu? Oh ya, mungkin yang dimaksud Bapak Herman adalah vaksin ya? Vaksin ya. Ya, siap. Ya, soalnya saya sendiri kan termasuk orang lansia. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu narasumber, Bapak narasumber ya, sama Mbak Gita. Ya. Selamat bertugas. Siap, terima kasih untuk Bapak Herman yang ada di Baliharjo ini, pendengar setia Radio Suara Desi Sinerga, Bapak dan juga Ibu. Ini yang mau ditanyakan ini terkait dengan vaksin gitu ya. Apakah nantinya kalau sudah sampai di Kabupaten Gunung Kidul, apakah Bapak ini yang termasuk lansia ini nanti akan mendapatkan jatah gitu ya Bu? Bapak ini ada di Kelurahan Baliharjo. Oke, mungkin bisa disampaikan untuk Ibu Endah. Ya, Pak Herman, sugeng siang Pak Herman. Saya Endah Subekti Kuntaringningsih, Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, dan Pak Heri Nugroho, Wakil Ketua. Perlu kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat Gunung Kidul bahwa nanti sampai dengan akhir tahun 2021, target pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul minimal 70% warga masyarakatnya ini akan diberikan vaksin.
Untuk tahap pertama, Pak Herman, yang divaksin adalah seluruh tenaga kesehatan atau seluruh tenaga medis. Jadi kemarin vaksin yang datang diprioritaskan untuk tenaga medis, yang nanti tenaga medis ini supaya kebal dari virus sehingga bisa membantu warga masyarakat yang berikutnya akan divaksin. Sehingga insya Allah nanti seluruh warga masyarakat Gunung Kidul akan mendapatkan vaksin, baik yang lansia maupun yang usia produktif. Tetapi untuk vaksin Sinovac ini uji klinisnya sementara untuk usia yang di atas 17 sampai 59 tahun. Tetapi vaksin yang untuk usia kurang dari 17 sampai dengan di atas 60 tahun juga sudah datang di Indonesia. Makaten Pak Herman, mungkin Pak Wakil Ketua akan menambahkan, kami persilakan. Oke. Ya, jadi kita di DPRD termasuk Bu Ketua dan semua anggota DPRD berharap masyarakat kita ini mendapatkan vaksin. Iya. Sehingga ketika mendapatkan vaksin, minimal kita ini sudah mempunyai kekebalan dalam rangka untuk menangkal virus corona itu. Jadi mestinya dengan ini kami mendorong kepada Dinas Kesehatan khususnya bagaimana agar vaksin ini lebih cepat diterima oleh semua warga masyarakat. Walaupun saya yakin Bu Ketua punya keyakinan bahwa target kita ini kalau bisa tidak hanya 70%. Iya. Kemudian juga lebih cepat. Karena dengan lebih cepat ini masyarakat menjadi kebal sehingga ketika ada vaksin ini insya Allah sudah tidak ada masalah lagi. Karena virus yang dimatikan yang dimasukkan dalam tubuh kita. Dan ini halal menurut MUI dan tidak ada masalah dari sisi klinis, kira-kira begitu. Oke, mohon sabar saja. Saya juga belum kok. Jadi nanti kita jadi nanti kita nanti masih menunggu gitu ya Bu gilirannya masing-masing gitu ya. Mungkin di tahap pertama kemarin memang menyelesaikan untuk tenaga medis gitu ya Bu ya, untuk tenaga kesehatan kita yang memang mereka ini menjadi garda terdepan kita gitu ya Bu ya. Ya harapannya untuk warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul nanti ikut mensukseskan vaksinasi karena harapannya nanti targetnya 70% mungkin bisa lebih gitu ya Bu ya. Oke, nanti berikutnya akan diselesaikan karena dengan adanya vaksinasi ini kategori Dei Sinergia ini nanti akan membentuk kekebalan kelompok gitu ya Bu ya. Oke, jadi kita akan kembali lagi nih. Terima kasih untuk Bapak Herman yang ada di Kelurahan Baleharjo sudah bergabung di kesempatan siang kali ini. Kita masih lanjut kembali lagi sosialisasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik Ibu Endah ya. Yang ingin kita tanyakan tadi tujuannya ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik mungkin khususnya yang ada di Kabupaten Gunung Kidul dengan adanya e-lapor juga ini. Pasti ada dampak positif Ibu dari pengelolaan pengaduan pelayanan publik ini, apa Ibu bisa disampaikan? Ya, ada beberapa dampak positif dari adanya pengelolaan pelayanan publik, yaitu yang pertama dengan pengaduan masyarakat maka akan membantu pemerintah daerah Gunung Kidul untuk melakukan evaluasi terhadap bawahannya dalam pelaksanaan standar pelayanan publik serta mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas. Sehingga kita tekankan kepada seluruh perangkat daerah jangan sampai ada keterlambatan dalam menanggapi aduan masyarakat. Nah, dengan adanya pengelolaan pengaduan pelayanan publik, dampak positifnya bahwa pemerintah Kabupaten Gunung Kidul itu mendapatkan penghargaan layanan publik dan diraih di beberapa OPD. Ada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, kemudian Dinas Pendudukan Catatan Sipil, kemudian Dinas Penanaman Modal, dan dinas-dinas yang lain itu saja. Dan dampak positifnya bahwa permasalahan yang ada di masyarakat dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Jadi dengan adanya e-lapor itu persoalan masyarakat ini diketahui dan bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Contohnya yang paling tren dalam masa COVID-19 ini, e-lapor ini dilihat dari rate-nya itu banyak yang mengajukan pertanyaan tentang bansos. Kenapa saya nggak dapat? Dan sebagainya. Kan ini. Jadi ini menjadi bagian dari permasalahan masyarakat yang harus diketahui oleh pemerintah daerah dan ditindaklanjuti. Kenapa saya mikir dia kayak saya tidak dapat, dia dapat misalnya. Ini yang paling tren di masa COVID-19. Sehingga melalui SP4N lapor ini masyarakat sangat terfasilitasi dan menjadi sebuah solusi.
Jadi memang dengan adanya pengelolaan pengaduan pelayanan publik ini menjadi solusi juga gitu ya Bu untuk warga masyarakat, menjadi ruang untuk memberikan aspirasi, pertanyaan-pertanyaan seperti yang disampaikan Ibu Endah tadi gitu ya. Ternyata di tahun 2019 banyak sekali gitu ya Bu pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bantuan sosial gitu ya. Mungkin kenapa saya tidak dapat dan tetangga saya dapat dan lain sebagainya gitu ya. Kalau terkait dengan hal itu tanggapan Ibu Ketua Dewan sendiri seperti apa itu Bu? Dengan banyaknya mungkin pertanyaan-pertanyaan gitu ya terkait dengan aduan bantuan sosial ini tadi. Iya, karena di Dinas Sosial kami dan Mas Heri ini yang paling betul saat itu untuk selalu mengundang kepala dinas, walaupun di dalam penanganan COVID-19 ini hak kita sebagai anggota Dewan ini dikebiri Mbak. Oh gitu, iya. Jadi kami DPRD ini tidak mempunyai hak untuk membahas anggaran penanganan COVID-19. Iya. Semua berada di ranahnya eksekutif. Jadi DPRD hanya menggunakan fungsi pengawasan saja. Gugus COVID kita undang, kami dengan mendapatkan laporan kalau kami secara langsung, kalau lapor pasti secara online. Iya. Tetapi mereka juga bisa lapor secara online, juga bisa mewakili wakil rakyat. Kami sampaikan klarifikasi itu pada Dinas Sosial. Kenapa? Ada beberapa warga yang tidak mendapatkan bansos, padahal filternya begini. Nah, dengan dasar-dasar aturan, misalnya yang menggunakan dana desa, di situ ternyata ada variabel yang jelas dari Kementerian Desa. Yang mendapatkan bantuan sosial atau BLT adalah yang memenuhi sekian belas syarat. Yang pertama, lantainya tidak bersemen, listriknya tidak ada, temboknya tidak dari semen. Wah, itu udah zaman Bung Karno dulu. Kalau zaman sekarang kriterianya tidak ada listrik kan. Sehingga disebut lagi. Kemudian ada keputusan bupati atau pemerintah daerah yang kemudian dari aturan Menteri Desa itu kemudian dipersempit kembali. Yang mempunyai penyakit penyerta dan sebagainya. Akhirnya begitu. Artinya ini kami sebagai DPRD yang menggunakan fungsi pengawasan kita bertemu dengan gugus tugas. Lurah-lurah yang kemarin mengajukan keberatan dengan adanya surat dari Kementerian Desa untuk memotong dana desa digunakan BLT, dan lurah ini juga dilematis karena beliau yang langsung bertemu dengan masyarakat. Sedangkan COVID-19 ini dampaknya tidak hanya kepada orang miskin kan begitu. Benar Ibu. Ini juga yang menerima kami dengan Mas Heri. Kemudian kita jembatani dengan kepala keuangan kita hadirkan, dinas sosial kita hadirkan, dinas kesehatan kita hadirkan. Jadi reaksinya kita cepat dan harus ada solusi secepatnya supaya masyarakat tidak marah. Iya, jadi memang dengan aduan ini Bu ya, jadi warga masyarakat gitu ya bisa menyampaikan aspirasinya. Pemerintah juga tahu apa yang dirasakan gitu ya Bu. Iya. Untuk warga masyarakat nih sebenarnya yang dirasakan ini seperti apa, dan dengan adanya ini juga bisa menyampaikan aspirasinya gitu ya Bu ya. Nah berikut nih kategori Desinarga dampak positif dari pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Nah ini dengan adanya sosialisasi ini juga Ibu, warga masyarakat yang ada di Kabupaten Gunung Kidul dan juga di sekitarnya mungkin mendengar dialog kita gitu ya. Ini bagaimana ini warga masyarakat bisa melakukan pengaduan melalui apa ini Bu? Jadi di masa pandemi COVID ini semua orang dipaksa untuk paham teknologi informasi. Yang tadinya ibu-ibu dari anak-anak sekolah ini tidak paham yang namanya HP Android itu untuk apa, untuk googling dan sebagainya, dipaksa untuk bisa paham. Sehingga pengaduan ini bisa melalui SMS, Twitter, website, ataupun media-media online. Bahkan ada yang langsung ke Facebook. Karena mereka nggak tahu lapor itu ada di mana, nulis di Facebook. Lur, di tempat kami buku itu ada nenek yang tinggal di hutan, bla bla bla. Itu pun sebenarnya bisa kita tangkap. Bahkan ada yang menyampaikan, ini ada warga dari sini di rumah sakit Panti Rahayu sakit sekian hari, difoto kulitnya melepuh dan langsung kami telepon kepala dinas, terus nggak BK foto ini. Sebenarnya mereka sudah punya inisiatif untuk menjadi pelopor di wilayahnya masing-masing. Tidak hanya mengadu untuk dirinya sendiri, tetapi mengadu untuk orang lain yang dirasa membutuhkan bantuan dari tangan pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah harus hadir. Sehingga yang dulu handphone itu hanya digunakan untuk hal yang sifatnya sederhana, sekarang bisa digunakan untuk hal yang lebih penting, sifatnya kemanusiaan. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi informasi ini tentu kita harus pintar-pintar mengedukasi bagaimana alat komunikasi, baik itu
melalui WA Twitter ini digunakan untuk berkomunikasi yang baik. Iya. Tidak menyebarkan hoax, tidak mengujar kebencian, iya Ibu, tidak melakukan intimidasi. Karena kebebasan menulis ini kadang jari kita ini bisa mengantarkan kita kemana-mana karena ini ada undang-undangnya. Iya. Nah ini yang perlu juga ada suatu bentuk edukasi. Mengadu yang baik. Ini dengan kemarahan ini pemerintah ini begini bisa juga begitu. Karena orang yang ngeleh itu pikirannya ngalih kan gitu, sehingga ininya pikirannya ini tidak stabil. Ya, kita kadang pasti mengadu itu ya sak senengnya sehingga media SMS, Twitter, Instagram, website ini digunakan sebagai media untuk Oke, jadi bisa melalui media SMS gitu ya Bu, melalui media online juga karena sekarang ini dengan adanya kemajuan gadget juga gitu ya Bu, semuanya ini mungkin seluruh warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul ini semuanya mempunyai gitu ya Bu. Kalau mau tidak mempunyai Android ini bisa menggunakan via WA, via SMS gitu ya Bu ya. Mungkin untuk yang mempunyai HP Android nih ada Warga Sinarga bisa melalui media sosialnya juga ya Bu ya. Yang penting kita menyampaikan aspirasi atau aduan kita itu dengan baik. Karena semua OPD kan punya website, punya Facebook, punya Instagram, sehingga juga bisa dititipkan kalau mereka itu berteman atau mereka itu menjadi follow-nya, itu bisa menuliskan situ. Iya. Ya, jadi sekarang kan semua dinas ini kan kegiatannya terupdate. Iya. Oke. Jadi memang kegiatan-kegiatan mungkin di DPR juga ada gitu ya Bu. Jadi untuk kegiatan warga masyarakat nih pengen tahu Ibu Endah sekarang ada kegiatan di mana gitu, semuanya sudah terbuka gitu ya Bu ya. Ya, dengan adanya keterbukaan informasi publik ini juga nih kata Warga Sinarga, tapi untuk para warga masyarakat juga harus lebih bisa memilah dan memilih juga informasinya gitu ya Bu ya. Oke, tadi sudah disampaikan dari Ibu Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul nih bagaimana nih medianya seperti apa nih kata Warga Sinarga, bisa melalui SMS, bisa melalui Twitter, bisa melalui emailnya juga, website nih kata Warga Sinarga. Kita mohon izin lanjut ke Bapak Heri dulu, Ibu Endah. Ini kalau tadi sudah disampaikan dari Ibu Endah, Bapak bagaimana nih warga masyarakat untuk melakukan pengaduan ini tadi melalui SMS dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk aduan yang seperti apa Bapak yang bisa disampaikan warga masyarakat gitu ya untuk pengelolaan pengaduan pelayanan publik ini? Banyak sekali sebenarnya yang bisa diadukan oleh masyarakat, tergantung kepekaan kita, kepekaan masyarakat sendiri. Jadi tadi Bu Ketua sudah sampaikan, bahkan sudah ada beberapa relawan-relawan yang siap dengan kepekaannya itu kemudian mengadukan permasalahannya melalui media-media sosial. Jadi kalau kita mungkin yang masalah pendidikan misalnya, jadi pendidikan, masalah kesehatan, masalah bantuan sosial, kemudian bahkan ada juga yang menyampaikan terkait dengan kinerja dari ASN. Ini juga ada. Jadi ada yang menyampaikan ini kok malas-malasan, ini ASN kok enak ini jam segini di rumah. Bahkan di masa pandemi ini lebih enak sekarang ini ya yang punya gaji tetap seperti ASN ini. Karena dia hanya bekerja WFH, padahal gajinya utuh. Ini kan sesuatu yang mungkin dirasakan masyarakat yang bukan ASN, dan ini diadukan juga melalui WA kita dengan emot-emot yang ketawa-ketawa yang mungkin dengan sedih dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan beberapa hari terakhir ini ada yang sampaikan kami keluarga kita ini sudah mendapatkan BST, tapi kan hanya setiap bulan dan hanya 200.000. Dan saya butuh untuk makan hari ini karena suami saya ini sakit pengapuran, anak saya disabilitas, saya tidak bekerja. Mohon dibantu. Saya Bu Ketua ini terus biasa Mbak nanggapi seperti itu. Jadi terutama melalui WhatsApp ini yang paling banyak melalui WhatsApp. Pasti nanti ada pengaduan seperti itu. Ya mau tidak mau kita harus tindak lanjuti. Kalau bisa ya mari kita selesaikan sendiri. Kalau tidak ya kita sampaikan melalui OPD yang bersangkutan. Terakhir Dinas Sosial kemarin ada seorang ibu yang kecelakaan dan butuh kursi roda, minta fasilitasi kursi roda. Dan kita sebenarnya paham pengajuan kursi roda itu kan melalui tahapan seperti itu, sehingga kita tuh dengan begitu mendorong bagaimana di dinas-dinas terkait itu mempunyai cadangan alat sehingga ketika ada masyarakat yang butuh langsung bisa diberikan. Misal kayak kursi roda, kalau bisa dinas sosial punya stok. Karena kecelakaan itu kan tidak bisa direncanakan.
sementara permohonan direncanakan. Nah, turunnya ya melalui mekanisme APBD, harus dibelanjakan dulu dan tidak mungkin di bulan-bulan awal tahun dan sebagainya. Ini harusnya juga perlu disikapi. Itu kira-kira. Oke, jadi memang bentuk pengaduannya ini bisa pendidikan, kesehatan juga, sosial gitu ya Pak ya, apalagi. Ya, pokoknya sekarang baru heboh seperti hajatan boleh enggak? Iya Pak. Boleh enggak? Nah, iya. Ini kok pasar sapi di sini kok banyak berkerumun enggak pakai masker. Itu juga. Nah, pariwisata yang heboh kemarin ribuan orang, sementara perasuran saja tidak diperbolehkan gitu ya Pak ya. Iya. Dan kita harus bijak. Karena memang pandemi COVID-19 ini memang dampaknya luar biasa sekali gitu ya Pak, dari sektor ekonomi, dari pendidikan juga gitu. Jadi saya sudah matur, Bu Ketua juga sudah sampaikan bahwa di era pandemi ini yang kita pikirkan bukan yang kena COVID saja, tapi yang kena dampak. Ini juga harus dipikirkan. Ini yang seringkali bahkan Bu Ketua sudah sampaikan kepada pemerintah daerah, anggaran BTT kita dalam COVID itu segera dieksekusi dan mau diapakan, karena sudah saya sampaikan kemarin. Hari ini desa ini kan sudah menganggarkan BLT melalui APBD. Nah, kabupaten yang APBD ini juga belum, dan biasanya Bu Ketua langsung panggil dinas sosial. Seperti tahun kemarin kita memberikan bantuan kepada yang berdampak langsung dan tidak langsung, ini yang pelaku UMKM dan sebagainya. Itu kan juga dari usulan DPRD. Sehingga kita sampaikan, sehingga sudah banyak sekali masyarakat yang mendapatkan bantuan itu dari APBD. Nah, desa ini tugasnya terakhir. Kalau belum mendapatkan dari ini baru desa. Sekarang desa sudah, malah kita juga belum. Ini pasti nanti Ketua akan mendorong segera ini dieksekusi. Jadi berikut jawaban dari Bapak Heri Nugroho nih Kadawari Sinarga selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Dan untuk Kadawari Sinarga yang pengen ikut gabung masih ditunggu di 0274 393181. Kita ulangi lagi di 0274 393181. Kita masih lanjut lagi untuk Bapak Heri ini. Untuk mensukseskan SP4N Lapor atau pengelolaan pengaduan pelayanan publik ini Pak, apa saja bentuk dukungan yang diberikan dari pemerintah ini, mungkin bisa dijelaskan? Ya, kalau DPRD pasti dukungannya anggaran, karena kita mempunyai fungsi anggaran salah satunya seperti budgeting, sehingga apa yang menjadi kebutuhan pemerintah terkait dengan sarana dan prasarana sudah kita fasilitasi dan dianggarkan sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat banyak. Dan yang kedua, kita dorong ketika alat sudah ada, maka SDM ini juga penting. Jadi SDM yang berkualitas maksud saya. Nah, bagaimana SDM yang berkualitas? Jangan sampai SDM yang ada itu kemudian tidak sesuai dengan fungsinya lah. Sehingga kita mungkin gini, jadi SDM yang ada ini kita kursuskan atau kita sekolahkan, sehingga bisa mengelola itu. Karena saya sudah kritisi pemerintah bahwa ada beberapa website dari OPD yang datanya sudah tidak up to date lagi, karena tidak ada yang mengelola khusus. Sehingga kita dorong harus ada orang khusus yang mengelola itu. Omong kosong kalau kita kemudian silakan mengadu, sudah mengadu melalui medsos tapi tidak pernah dibuka. Itu apa artinya ini apa pengaduan ini? Ya, harapannya adalah begitu mengadu ya ada yang langsung membuka. Oh, ini pengaduannya ini. Ya sudah, berarti langsung ditindaklanjuti dan sebagainya. Kira-kira itu. Jadi ada fungsi ya, jadi anggaran, kemudian kita dorong SDM-nya ini lebih berkualitas, kemudian jiwa etos kerjanya untuk mengelola publik yang harus ada orang-orang yang gila IT gitu. Gila IT itu juga penting. Jangan sampai nanti sekali lagi saya sampaikan, kita punya alat tetapi SDM kita tidak memenuhi syarat. SDM memenuhi syarat tetapi dia tidak mempunyai jiwa atau etos kerja, sehingga beritanya pengelolaannya itu tidak up to date. Itu tidak sampaikan. Jadi memang bentuk dukungan itu dari anggaran dan juga dari SDM gitu ya Bu ya. Dan juga Bapak untuk mensukseskan SP4N Lapor ini atau yang biasanya nih Kadawari Sinarga disebut dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik nih Kadawari Sinarga, karena memang tujuan awal ini untuk meningkatkan kualitas nih Kadawari Sinarga pelayanan publik yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Nah tadi
sekaligus menjawab pertanyaan kita gini Pak, untuk keberhasilan SP4N ini memang harus ditunjang gitu ya dengan adanya penguatan SDM. Mungkin dari Pak Heri tadi sudah menyampaikan dengan adanya nanti mungkin kursus gitu ya Pak, ataupun bisa disekolahkan lagi, dan mungkin ini juga mendukung untuk para pemuda ini yang ada di Kabupaten Gunung Kidul untuk gila IT, tapi dengan yang hal-hal yang baik gitu ya Pak Heri ya. Ya, jadi ya itu juga. Dan di kita ini kan ada penerimaan THL. Iya. Nah, bagaimana di THL itu juga ada klasifikasi menerima THL untuk mengelola itu. Kira-kira bisa untuk memenuhi kuota kalau pegawainya kurang. Pakai THL gitu kan bisa. Iya. Oke, tapi sebelumnya ada satu penelpon, Pak Heri dan juga Bu Endah akan kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Oh ya, selamat pagi menjelang siang. Ini ada siapa di mana ini? Ini dari Bang Ju Pancuran. Bang Ju Pancuran, ada Pak Sabar ya? Mbah Sabar. Oke, apa yang mau ditanyakan ini? Saya sudah menunggu-nunggu kok nggak ada komunikasi dengan wakil kita. Sehingga kami terima kasih sekali atas kesempatan. Oke. Apa yang mau disampaikan ini atau yang mau ditanyakan? Monggo Mas Sabar. Kalau masalah jalan, kita masuk pelayanan publik enggak? Oh ya. Iya. Kalau masalah jalan ini termasuk pelayanan publik atau enggak ini, Bu? Maksudnya bagian dari hal yang bisa diadukan kepada pemerintah daerah. Oke, jadi bisa diadukan. Ini kalau itu termasuk, kami di lingkungan kami sudah lama sekali melaporkan masalah jalan yang sudah sangat rusak. Oke. Sehingga kami ibaratnya sudah kesel. Iya, karena sudah lewat RT, gupuk, lurah, bahkan lewat anggota dewan. Oke. Tetapi medeng juga. Oke. Nah, ini mohon anggota dewan. Kalau turun ke lapangan saya kira bisa lewat di Pancuran ini. Jadi bukan jauh, cuma tonggone Wonosari. Oke, nggih. Sehingga kami mohon untuk anggota dewan yang terhormat, supaya kalau turun ke lapangan juga jeli dengan masalah-masalah ini jalan. Oh, nggih. Banyak jalan yang rusak di lingkungan Pancuran dan Piraman khususnya. Mohon perhatian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mbak Sabar yang ada di Pancuran. Ini Bu, ternyata Mbak Sabar ini sudah pernah melakukan aduan Ibu ya terkait dengan jalan yang rusak, tetapi sampai dengan saat ini belum ada tanggapan. Ini mungkin dari Ibu Endah bisa menanggapi? Ya. Terima kasih Mbak Sabar. Tentu hal ini baru kami dengar bersama Pak Wakil Ketua, Pak Heri, karena tentu aduan yang Bapak lakukan mungkin langsung online kepada OPD yang bersangkutan, mungkin kepada PU. Yang tentu kalau itu memang secara kualitas dan memang anggarannya atau kemampuan keuangan daerahnya mencukupi, tentu di saat warga masyarakat itu mengadu bahwa infrastrukturnya sudah tidak memadai, kepala OPD yang bersangkutan tentu akan menyampaikan hal ini kepada DPRD. Nah, aduan ataupun aspirasi yang bisa langsung direspon oleh anggota DPRD biasanya melalui reses atau melalui audiensi, karena masing-masing anggota DPRD ini punya daerah pemilihan dan setiap 4 bulan sekali sesuai dengan undang-undang bahwa anggota DPR ini harus turun untuk jaring aspirasi. Maka di dalam forum jaring aspirasi itu warga masyarakat boleh mengusulkan, mengadu hal-hal yang berkaitan dengan wilayahnya, baik tentang kemiskinan, pendidikan, maupun infrastruktur. Dan hal ini akan menjadi catatan kita, Mbak Sabar dan Mas Heri, setelah kami mendengar aduan Mbak Sabar secara langsung. Tentu ini nanti juga akan segera kita cek, baik melalui eksekutif maupun melalui dinas yang terkait yang kemarin sudah disampaikan kepada pemerintah daerah. Mungkin Mas Heri sebagai pemilik wilayah di Wonosari, karena beliau ini juga kebetulan daerah pemilihannya di Dapil 1. Tetapi karena Dapil 1 ini anggota dewannya itu lintas fraksi,
tentu mereka punya tanah perdikan sendiri-sendiri, istilahnya begitu. Tetapi setelah kami dilantik di DPRD, semua kepentingan, kebutuhan masyarakat akan kita akomodir bersama-sama. Oke. Monggo Pak Wakil Ketua. Iya, terima kasih Mbak Sabar. Jadi kita terus berusaha dalam rangka untuk memperbaiki pelayanan publik khususnya infrastruktur jalan. Karena bagaimanapun jalan ini kan sangat penting atau vital bagi masyarakat. Nanti kita akan tindak lanjuti, kita akan bersama-sama dengan teman yang di daerah pemilihan 1, kita akan coba lihat nanti di daerah Pancuran dan Siraman, kira-kira di daerah mana, nanti kita carikan dari anggaran yang di mana, apakah nanti melalui anggaran di BKK-nya DPRD atau kemudian belanja langsungnya dari dinas PU misalnya. Nanti kita akan lihat ke depan. Kira-kira seperti itulah. Nanti insya Allah selesai lah untuk urusan jalan-jalan ini. Apalagi di Double 1 ini bagaimana caranya tidak ada jalan yang rusak di daerah pemilihan 1, kira-kira seperti itu. Ini kan semangat kita karena kita mewakili Double 1, tapi tidak menutup ini kita bicaranya juga konteks begitu. Dan tergantung juga kalau Bu Indah ya sudah ini ACC saja gitu kan. Ibu Ketua kan juga ini lebih istilahnya lebih majras gitu kira-kira dalam bahasa kami. Nah ini Bu Ketua minta ini ditandani gitu saja kan pasti diprioritaskan oleh PD. Kira-kira itu Pak. Oke, terima kasih untuk Pak Sabar yang ada di seputaran Bangcu Pancuran ini Bu, sudah memberikan aspirasinya dan juga aduannya langsung ini ditanggapi oleh Ibu Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul dan juga Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Dan untuk kategori Desinarga semuanya, nanti masih kita buka lagi layanan telepon di 0274 393181, tapi sebelumnya kita akan break terlebih dahulu, ada Nostalgia SMA dari Paramita Rosadi di 89.9 FM. Oke, masih menyapa di 89.9 FM dan juga pendengar di channel YouTube Daksinarga TV ya. Dan masih bersama dua narasumber kita nih kategori Desinarga, ada Ibu Endah Subekti Kuntariningsi dan juga Bapak Heri Nugroho yang selalu setia memberikan informasi untuk warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Setelah panjang lebar tadi kita sampaikan Ibu terkait dengan sosialisasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik atau SP4N lapor di Kabupaten Gunung Kidul. Bahkan tadi ada dua pendengar kita yang ikut berpartisipasi di kesempatan siang kali ini. Untuk pertanyaan untuk Ibu Endah ini, dukungan dari DPRD Kabupaten Gunung Kidul selain tadi yang disampaikan dari Bapak Heri Nugroho untuk mensukseskan pengelolaan pengaduan pelayanan publik ini seperti apa, Ibu Endah mungkin bisa sampaikan? Ya, tentu saja DPRD yang juga merupakan dari bagian pemerintah daerah sangat mendukung program nasional dan program daerah ini karena ini menjadi bagian dari upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik untuk memastikan warga mendapat layanan publik dengan baik. Sistem ini terkait dengan fungsi DPRD yaitu pengawasan. Dengan demikian akan semakin banyak saluran dan banyak mata yang mengawasi pelaksanaan pembangunan di Gunung Kidul. Mengingat hal ini sangat penting, bahwasanya keterbukaan dan juga pemerintahan yang bersih ini sangat diperlukan. Sistem ini sangat penting karena bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan juga pemerintahan yang bersih atau clean governance. Dengan sistem ini masyarakat sebagai penerima layanan publik dapat memberikan koreksi, dapat memberikan masukan, perbaikan agar layanan publik menjadi lebih baik. Dan dengan sistem ini partisipasi masyarakat dalam pembangunan pasti akan meningkat. Oke, terima kasih untuk Ibu Endah sudah memberikan informasi untuk kategori Desinarga semuanya. Berikut dukungan dari DPRD Kabupaten Gunung Kidul untuk mensukseskan pengelolaan pengaduan pelayanan publik ya Ibu Endah ya. Untuk Bapak Heri, ini untuk pengaduan pelayanan publik ini adalah wujud dari partisipasi warga masyarakat. Lantas bagaimana Bapak langkah dari DPRD agar warga masyarakat ini aktif gitu ya untuk melakukan pengaduan pelayanan publik ini? Ya. Kita berharap bahwa pengaduan layanan publik ini menjadi ruang
bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, sarannya, ataupun pendapatnya kepada pemerintah melalui banyak pintu tadi ya. Sehingga kita dorong ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi yang ada di wilayahnya masing-masing. Jadi aspirasinya banyak hal, boleh monggo aspirasi itu disampaikan, namun kemudian aspirasi itu adalah dalam rangka untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi sampaikan bahwa kita ini dengan ruang ini, maka mata, telinga ini semakin banyak di mana-mana, sehingga kepada kita pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah daerah dan juga di DPRD, dalam rangka bekerja, berkarya dan sebagainya ini mestinya nanti harus lebih hati-hati dan lebih bijak, karena dengan ruangan ini bukan kemudian ini menjadi momok bagi kita semuanya, tapi justru malah menjadi spirit bagi kita dalam rangka untuk bekerja, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat banyak. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan, sehingga kita dorong monggo masyarakat ini manfaatkan ruang ini dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak perlu menunda-nunda, dan kami pun juga perlu mendapatkan informasi bahwa tidak semuanya itu harus top down, tapi juga harus bottom up. Artinya kebijakan-kebijakan itu bisa kita munculkan di DPRD hasil dari informasi ataupun saran dari masyarakat yang ada di bawah. Oke, terima kasih untuk Bapak Heri, dan sebagai closing statement untuk Ibu Endah Subekti Kuntaringningsih dan juga Bapak Heri Nugroho, ini apa pesan dan harapannya untuk warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul dan dengan adanya pengelolaan pengaduan pelayanan publik ini? Mungkin dari Ibu Endah terlebih dahulu. Ya, jadi yang terpenting terkait dengan pengelolaan pengaduan ini adalah pada sumber daya manusianya, seperti yang disampaikan Mas Heri. Apakah ada kemauan untuk menyelesaikan dari aduan yang sudah disampaikan kepada pemerintah daerah. Juga kemampuan teknis untuk mengelola dan menanggapi sejauh mana OPD terkait, kemudian berkumpul, kurang dari waktu 10 hari, kemudian menyelesaikan atau menjawab. Menjawab belum tentu juga harus menyelesaikan saat itu, karena tata kelola anggarannya ini ada aturannya. Jadi tidak bisa seperti sampaikan Mas Heri bahwa kalau membutuhkan kursi roda berarti hari ini pemerintah bisa langsung membeli. Bisa. Jadi paling tidak ada jawabannya. Maka yang harus dilakukan adalah penguatan pada sisi SDM-nya. Kemudian optimalisasi peran insan pers untuk mengekspos layanan. Keterlibatan insan pers untuk mengekspos layanan sangat penting sehingga dapat terpublikasi secara luas. Jadi bantuan pers ini sangat penting karena sekarang semua masyarakat bisa mengakses berita dengan mudah. Kemudian sosialisasi yang masif tentang program ini, termasuk cek seberapa banyak warga yang sudah download aplikasi ini, sehingga benar-benar semua warga di Gunung Kidul paham adanya sistem ini, sehingga hak untuk mendapatkan layanan publik dapat terjamin. Dan yang terakhir, kepada seluruh warga masyarakat Gunung Kidul untuk bisa menggunakan hak berbicaranya, untuk bisa mengadu ke pemerintah yang baik dengan berbahasa yang baik untuk tidak meninggalkan budaya adat ketimuran kita. Mungkin demikian, Mbak. Oke, kalau untuk pesan dan juga harapannya dari Bapak Heri Nugroho ini seperti apa? Mungkin bisa disampaikan, Bapak? Jadi setiap warga negara ini kan berhak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Sehingga harapannya adalah masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik ini. Sehingga pelayanan publik yang berkualitas ini kan menjadi tolak ukur bagi kinerja baik pemerintah atau lembaga publik, sehingga perlu pelayanan publik ini harus responsif terhadap segala perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat, sesuai dengan tata cara yang berlaku. Dan tambahan tadi sampaikan Bu Ketua, ada tata cara ketimuran kira-kira seperti itu, sehingga ada santun, ada sopannya tetap terjaga, namun yang jelas dari inti permasalahan yang disampaikan itu bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
Ampun, kira-kira itu Mbak. Oke, berikut pesan dan juga harapan dari Ibu Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul dan juga Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul yang sudah memberikan informasi untuk kategori Desi Sinerga semuanya terkait dengan sosialisasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Harapannya untuk warga masyarakat ikut berpartisipasi Bapak Ibu ya untuk memanfaatkan dengan baik dan juga benar gitu ya. Terima kasih untuk warga Desi Sinerga semuanya yang sudah pantau Radio Suara Desi Sinerga dan juga channel YouTube Desi Sinerga TV. Untuk kedua narasumber juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak dan juga Ibu. Semoga saja nanti bisa lancar segala sesuatunya ya. Terima kasih untuk warga Desi Sinerga semuanya. Waktunya kita akan kembali lagi ke program Radio Suara Desi Sinerga. Sebagai penutup, ada satu lagu terpilih Demi Kau dan Si Buah Hati mengudara untuk warga Desi Sinerga. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.